tanggal 11 April dia bilang, pagi ibu, kan saya udah bilang nih saya minta cari penggantinya. Terus dia bilang gini, pagi ibu, bu maaf Hera bilang dia udah nyaman kerja di rumah ibu. Nah, catat ya, garis bawah, ini kami dapat buktikan Ya. dari pihak penyalur ya, menyampaikan kepada klien kami bahwa ART yang sekarang lapor polisi katanya diginiin, digituin, dianiaya oleh klien kami, menyatakan, Bu maaf, Hera bilang dia udah nyaman kerja di ibu. Coba deh bayangkan ya. Terus saya bilang, tapi kerjanya nggak tertib, jadi saya minta tolong aja lah diganti, saya bilang gitu. Oh iya, boleh bacain aja Kak. Oke, bacain nanti. Selamat pagi Ibu, untuk ART Herawati saya pantau cara kerjanya nggak sesuai standar pekerja di rumah saya. Ini dari Mbak Erin Iya, kepada pihak ke pihak penyalur. Tidak, pihak Jadi penyalur. saya minta tolong carikan penggantinya ya Ibu. Tolong carikan, pokoknya yang disiplin dan bertanggung jawab. Ditunggu ya Ibu, terima kasih. Pagi Ibu, terus ya pokoknya banyak nih chatnya. Tanggal berapa tuh? Dari tanggal 9 April, 1 April ya. 1 April. Dari tanggal 1 April saya udah komplain. Dari 1 April, 9 April, terus 11 April. Pokoknya saya tanya terus tuh. Jawabannya mereka, dia bilang katanya gitu kan. Yang pada akhirnya kan pihak penyalur Iya. atau Bania ini ya Nih, tidak mengganti kan? Dia ngomong akhirnya tanggal 11 April dia bilang, pagi ibu, kan saya udah bilang nih saya minta cari penggantinya. Terus dia bilang gini, pagi ibu, bu maaf Hera bilang dia udah nyaman kerja di rumah ibu. Nah, catat ya, garis bawah, ini kami dapat buktikan Ya. dari pihak penyalur ya, menyampaikan kepada klien kami bahwa ART yang sekarang lapor polisi katanya diginiin, digituin, dianiaya oleh klien kami, menyatakan, Bu maaf, Hera bilang dia udah nyaman kerja di ibu. Coba deh bayangkan ya. Terus saya bilang, tapi kerjanya nggak tertib, jadi saya minta tolong aja lah diganti, saya bilang gitu. Ibu tetap pada sikapnya mohon diganti kan? Iya. Tapi disikapi belum juga diganti Belum. sampai dengan detik saat ini. Kayaknya dengan sengaja nggak serius. Nih akhirnya kan saya udah tuh minta kontak untuk ini kan, tapi apa dia belum dikasih. Jadi gini teman-teman, hukum pun ada namanya logika hukum. Iya. Ketika itu terjadi sebuah peristiwa yang konon katanya, tapi di balik itu juga ada kontradiktif ya, yang dinyatakan melalui penyaluran sendiri bahwa yang bersangkutan merasa nyaman, logikanya gitu. Logika hukum pun menyangkut logika. Gitu. Nah, saya ingin memperjelas lagi tentang media sosial yang notabene nanti kami dalam katakanlah bila melakukan upaya hukum akan meminta kepada pihak penyidik untuk apakah benar ini akunnya Nia Damanik ini gitu. Yang pada intinya di sini sangat jelas ya, terang benderang gitu. Telah terjadi gitu. Penganiayaan. Ya. Telah terjadi penganiayaan. Ya. Pelaku penganiayaan mantan istri. Ini jelas. Jelas. Gitu. Padahal proses hukum sendiri, katakanlah klien kami sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya akan menjalani itu. Bila memang benar ada laporan, tentunya klien kami pun ketika ada panggilan akan menjalani itu. Gitu. Klarifikasi ke pihak yayasan, tapi dianggap oleh yayasan main-main itu seperti apa sih sebenarnya? Ada chattingnya semua. Main-main yang disampaikan di yayasan Ya itu. pokoknya saya udah komplain, jadi saya pengen ganti yang lebih baik lagi lah, pekerja yang lebih baik lagi. Karena kan memang perjanjiannya kalau memang nggak cocok boleh diganti. Dan saya udah sering chatting, terus kalau misalnya saya nggak tanyain lagi, jadi dia tuh nggak serius lah, nggak serius untuk cari penggantinya. Ada trauma nggak sih pakai PT? Ya jadi trauma kalau kayak gini caranya kan. Kak, ada kekerasan secara verbal nggak sih Kak terhadap ART-nya juga? Nggak ada sama sekali. Berarti segala kekerasan yang ditudingkan oleh dari ART itu tidak benar ya? Dipukul, 1000% tidak benar, dipukuli, saya bisa buktikan. Mbak Erin, mungkin kan setelah case ini muncul ke publik, mungkin kan ramai di FYP TikTok ya, dan ada beberapa yang speak up pada akhirnya pernah bekerja dan merasakan apa yang dirasakan ART. Ini dari Mbak Erin sendiri menanggapi seperti apa sih? Saya belum lihat beritanya. Ya, jadi perlu kami juga tegaskan ya selaku kuasa hukum. Yang sudah heboh, sudah katanya bikin laporan saja, ya keterangannya aja nggak bener.
keterangannya aja justru berbalik nih, gitu loh. Seperti apa yang sudah disampaikan bukti-buktinya dari klien kami secara fakta. Jadi kalau hukum itu berbicara bukan opini, bukan katanya, atau bukan bikinan-bikinan, tapi bicaranya adalah fakta. Kalau tadi ada ART yang lain yang merasa ini saatnya mau speak up, ini negara-negara hukum, negara-negara yang bebas berpendapat, tapi juga jangan sampai melakukan fitnah, gitu loh, ya. Kalau memang merasa ada yang kurang pas atau bagaimana, atau mungkin ya yang dianggap klien kami ini melakukan apa-apa, ya silahkan, mau laporan sekalipun silahkan, tapi ingat ini negara-negara hukum, ya. Artinya apa yang disampaikan oleh kalian-kalian yang pernah bekerja ya di rumah kediaman klien kami, tentunya kalian juga harus siap dengan konsekuensi hukum ketika kalian tidak bisa membuktikan, atau malah buktinya tidak seperti apa yang kalian gembar-gemborkan, gitu. Ini sudah cukup sabar, klien kami tidak ingin ribut, ya. Tadi juga disampaikan Mbak Erin selama ini juga diam, itu bukan artinya membenarkan apa yang mereka sampaikan, tapi masih melihat tidak ingin ribut. Namun demikian, saya sampaikan selaku penasihat hukum Mbak Erin, memang kalau Mbak Erin mempunyai bukti-bukti ya yang berkaitan dengan kasus ini, ya kita harus juga menyampaikan klarifikasi, karena itu adalah hak, gitu loh. Nggak bisa orang serta-merta ya bicara sembarangan. Jadi di sini kita tidak bicara orang kecil atau orang besar atau orang ini orang itu. Kita bicara semua punya hak yang sama di mata hukum. Ya, artinya bukan bicara yang lain-lain. Anda menyampaikan dipukul, ditendang, diancam pisau, silakan Anda buktikan di proses penyidikan atau di proses hukum. Begitu juga klien kami. Klien kami menyampaikan apa yang dia rasakan tidak pantas, tidak baik, tidak sopan, bahkan yang membahayakan keluarga besarnya, sudah dibuktikan tadi, gitu loh. Jadi intinya silahkan, tapi hati-hati. Silahkan bicara, tapi hati-hati. Ketika kalian tidak bisa membuktikan, maka akan ada konsekuensi hukumnya, gitu loh. Jadi saya himbau buat ART yang lain yang memang selama ini juga baik-baik saja. Siapa sih yang namanya orang satu rumah itu tidak pernah ditegur, tidak pernah melakukan kehilafan kesalahan mungkin. Terus kok sekarang tiba-tiba mau ikut-ikutan muncul, silahkan. Tapi saya ingatkan ada konsekuensi hukum kalau tidak benar apa yang kalian sampaikan. Kak Erin kan tadi kakak bilang juga sempat bilang kalau misalnya sudah komunikasi dengan penyalurnya, apakah orang yang kakak komunikasi ini adalah Nia? Lalu yang kedua mungkin bisa dijelaskan Kak sedikit kayak misalnya kayak kakak minta pengganti ART, nah itu kan kakak bilang jawabannya agak sedikit main-mainnya, jawaban seperti apa sih yang diberikan? Sebentar ya, jadi insya Allah apa yang kami sampaikan atau klien kami sampaikan, kami memiliki alat buktinya, gitu loh ya, bukan asbun asal bunyi asal ngomong. Itu tadi makanya saya bilang untuk ART yang pernah bekerja, ya kalau memang tidak mempunyai bukti apa ya, kasihan lah, gitu loh. Jangan kasihan sama klien kami Mbak Erin, kasihan sama diri kalian sendiri. Ketika kalian tidak bisa membuktikan, maka akan ada hak hukum yang mungkin saja akan digunakan oleh klien kami. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.